Ilahi yang maksudnya al-mahzub ya'atini mahabbatan amalika yang sama-sama kita muliakan pengarasaan Al-Hadratus Sayyid Ahmad Sabibul Wafa yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait penanggung manakib sesepuh majlis zikir Nurul Ikhwan Kesana bangsa sahabat sekeluarga yang alhamdulillah majlisnya makin sempit, berarti jemaahnya makin banyak. Yang kita doakan semoga nanti majlisnya seluas majlis Nurul Tauhid, amin. Dan karpetnya sebagus majlis Nurul Ikhlas, amin ya Allah. Yang saya hormati rekan-rekan memberi Qadiriyah Syabadiyah pesantren Pria Raja Wali khusus Tersana Hedi di Mungkin Masyarakat LC Buya Sang Buya Sahrul Ustaz Abdullah Ustaz Sofian dan yang lainnya Ustaz Ali Sari pejuang manakib yang luar biasa mujahadahnya kedudukan manakib di mana-mana. Insya Allah lah kalau rezekinya lebaran nanti dapat sarung. Amin. Ini beda kelas. Ustaz Toras, BHS, Buya Sahrul, Atlas, Ustaz Sofian, mungkin itu Wadimor. Jadi beda kelas-kelas. Jadi memang niatnya begitu, setiap bulan ini nyicil. Jadi beli Atlas 1, beli Wadimor 1, sebulan 2. Ram setahun 24. Meser ke Ramadan BHS-nya dan ajengan kiai. Jadi kalau beli lama berat. Ikhwan ahwat tariqah Qadiriyah Syabadiyah Pondok Pesantren Syariah Rahimakumullah. Surat yang sering dibaca ketika masuk bulan Dzulhijjah. Surat pendek 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wanhar itu kalau bahasa fikihnya adalah wajib sodroka ila kiblah. Itu bahasa fikih. Fasholli li rabbika dan salatlah kepada Tuhanmu, wanhar dan hadapkanlah dadamu ke kiblat. Maka yang rukun menghadap kiblat itu bukan wajah tapi dada. Wajah mah mau nunduk silahkan, mau ke depan silahkan. Tapi yang wajib mah adalah dadanya harus menghadap kiblat. Maka nanti kalau sakit dan tiduran itu kepalanya boleh ke utara, boleh ke selatan, tetapi yang dadanya menghadap kiblat. Kalau kakinya yang menghadap kiblat, maka itu nanti bantalnya ditinggiin dikit, gitu. Bantal ditinggiin dikit. Yang penting dadanya menghadap kiblat, jangan rata begitu, tinggi. Kalau di rumah sakit mah tinggal di empol naik ke atas. Yang penting dadanya nggak bisa menghadap kiblat. Secara umum untuk mufassir itu wanhar yang artinya berkurban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan perbuatan yang paling Allah sukai pada hari Nahr, yaitu hari kurban, adalah dengan ihraqid
dan yaitu menjatuhkan darah alias berkorban. Jadi amalan yang paling Allah cintai pada hari itu adalah berkorban. Innaha latati yawmal qiyamati min quruniha wa as'ariha wa asfaliha. Maka nanti itu yang kita korbankan itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan kembali dengan tanduk-tanduknya, dengan kulitnya, dan dengan juga kuku-kukunya. Makanya disunahkan untuk orang yang niat menjadi mudhohi per awal Dzulhijjah itu untuk tidak memotong rambut, kuku, kumis, bulu ketek dan sebagainya. Itu. Yang penting bulu itu jangan dicukur, kumis, rambut. Dalam tafsir Jailani itu ada berbeda penafsirannya. Inna a'tainakal kautsar. Ini Tuan Syekh menafsirkan sebagai wa khassasnaka bil karamatil lati lam nu'ti ahadan minal anbiya'i wal mursalin alladzina qad mataw min qablika. Inna a'tainakal kautsar berarti aku atau kami telah memberikan kemuliaan kepadamu wahai Muhammad yang tidak aku berikan kepada para nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. Kira-kira apa kemuliaan yang diberikan oleh nabi kita yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain? Puasa juga Allah berikan kepada para nabi untuk umatnya. Ibadah, sedekah dan sebagainya pun diberikan kepada para nabi untuk para umat. Jadi apa sih yang memang Allah berikan kepada nabi kita, tapi tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Jawabannya adalah sanad. Apa? Sanad. Keterkaitan, keterhubungan, sandaran ilmu yang tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW itu yang diberikan Allah kepada beliau dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Sanad. Sandaran. Salah satu hadis yang ada dalam kitab Sirul Asrar itu adalah ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun bil qalbi wa huwa ilmun nafi, wa ilmu bil lisan wa huwa hujjatullah ala ibni Adam atau ibadihi. Ada ilmu yang ilmu qalbi, yang itu merupakan ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Dan yang kedua ilmu lisan, yaitu ilmu yang lisan. Dan itu merupakan hujah Allah kepada hamba-Nya, kepada kita. Ini dua ilmu qalbu dan ilmu lisan. Kalau ilmu lisan itu ya yang kita pelajari di pesantren, di majelis taklim, disampaikan dengan cara taklim. Untuk mendapatkan itu dengan ta'allum, belajar ya. Itu ilmu lisan. Ya semuanya itu kita pelajari, mau hadisnya, tafsirnya, fikihnya, semuanya itu adalah merupakan ilmu lisan. Tapi kalau yang pertama itu ilmu yang qalbu itu
hanya bisa disampaikan dengan cara talqin. Karena talqin itu fasiru fihi irtibatul qulubi ba'duha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia talqin itu adalah irtibat, mengikatkan hati kita satu dengan yang lain terus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sana, bersandar terus kita dari guru kita terus sampai kepada Tuhan Syekh dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang pernah kita bahas, kenapa kok Nabiullah Musa alaihissalam masih mau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kalau masalah ilmu lisan, beliau sudah paham dengan kitab Tauratnya. Oh, beliau itu yang menerima kitab Taurat itu. Bukan itu yang dicari. Maka dalam kitab Iqodul Imam Syarah Al-Hikam itu benar-benar diperjelas apa katanya itu. Dan ini hanya dengan cara talqin, bukan dengan tahlil, hanya talqin. Fa'lam, maka ketahuilah al-ilmu alladzi dzakarna, ilmu yang kita maksud itu laisa bil qalqalatil lisan, bukan ilmu yang hanya disampaikan dengan lisan. Ya kayak pesantren, majlis ta'lim, di madrasah itu ada dengan qalqalatul lisan. Disampaikan, disarah, nanti paham, dihafalkan, terus begitu. Ya, nanti melahirkan ilmu ahli hadis, mufassir, ahli hisab dan sebagainya. Itu adalah ilmu qalqalah bil lisan. Fa inna ma huwa al-adwa wal wujdan. Sesungguhnya ilmu yang kita maksud dengan talqin itu adalah ilmu rasa. Yang kalau pernah dibahas hadits Rasulullah, ya rasa itu nggak bisa ucapan. Bagaimana masalah rasa? Wong kalau kita bicara korban aja rasanya beda-beda, betul nih. Ada yang ketika akan datang tanggal 10 asik bisa nyate, rasa itu kan, bisa nyate gitu. Disiapkan arana tusuk sate. Ada yang ketika datang itu 10 Dzulhijjah menyiapkan golok dan pesok karena dia tukang jagal, asik menang dulu. Sasapi gopeng, sakambing 2,5, 2 sapi 1,5. Yang penting menikmati, Bu, menikmati. Merasakan nikmatnya Idul Adha itu dengan cara begitu. Atau panitia itu menikmati. Bayangkan Idul Adha bisa 5 sapi, di mana? Kalau bukan Abdul Soleh, 5 sapi, hijina di Amerika 500 kilo. Etama mencetak gaji mesin 5 sapi. Mungkin juga yang lebih menikmati adalah modohinya. Betul ya? Menikmati modohi. Maka tidak aneh kalau modohi, kalau sudah sekali modohi akan terus jadi modohi. Jadi kalau seandainya modohi berhenti, berarti tidak menemukan nikmatnya jadi modohi. Itu aja. Tapi kan kita tidak bisa maksakan, karena nikmat itu tidak bisa dipaksakan. Itu merasa. Betul. Rasa. Di gang warung mah ada gitu, ada warga yang mobilnya 2, isinya pejabat, suaminya pejabat, nggak pernah korban. Apa karena? Karena tadi masalah zauq itu rasa itu bukan masalah uang, Pak. Uang membanyakan dia. Niat itu timbul karena rasa. Itu niatnya itu.
Wa wujdan. Apa itu wujdan? Itu adalah getaran hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau hati kita masih jauh, dibandingkan orang yang soleh bahkan aulia Allah. Dalam kitab Tamil Mukhtarin itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu getaran hobinya 10 mil. Bisa disebutkan 10 mil. Berapa kilometer tuh kalau yang 10 mil itu? Hampir 9 kilometer, Pak. Kalau kita punya kopi berasa kuping ditempelkan dada kita mungkin masih belum kedengaran. Kalau kopi itu bisa didengarkan, mungkin. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kopinya sampai 10 mil. Kenapa demikian? Sudah rasanya sudah nyambung kepada Allah, sehingga kalau kurban itu ratusan, Pak, itu bukan lagi satu, Pak, ratusan sapi. Bahkan dikisahkan beliau itu punya 1.200 ekor ternak. Silakan dikalikan dengan jumlah harga yang Abdul Soleh beli di kandang satunya. Baru 5 itu 35 juta dikalikan 5, ini mah 1.200. Setiap tahun jadi dipotong, dikorbankan sekian ratus. Dan ketika Allah perintahkan untuk hijrah ke gurun pasir dan tandus, ditinggalkan semua. Jadi bukannya seperti kita yang hijrah karena nggak punya uang, ke Jakarta karena nggak punya kerjaan, hijrah ke Jakarta jadi kerjaan. Beliau itu hijrahnya itu meninggalkan harta benda. Kebalik. Itu karena apa? Rasanya. Dan kuat wujudnya besar. Nah, minimal kita nggak sejauh itulah, tidak setinggi itulah. Bisa zauq dan wujudan kelas amatir aja, alhamdulillah. Ada Iwan Manaki protes kemalaman. Itu aja lah. Ada Iwan zikir kebanyakan. Nggak ada, Pak. Ada Iwan yang protes itu acaranya. Jangan pakai tambahi itu, waktunya kita mepet nih. Sesuai etat Qur'ana, ulah panjang-panjang enggak ada. Bahkan pernah itu kejadian benar itu ketika di kantor Haji Aam. Manakib dia betul ikhlas itu hari Minggu siangnya di sana itu pas ada perlombaan Agustusan. Di depan kantornya itu pasang sound begitu keras, nggak kedengeran, Pak, suara kita. Tapi nggak ada yang protes tuh. Matiin tuh, lagi ngaji nih kita. Nggak ada yang keluar satu orang pun. Sahibul Bait pun begitu, nggak pernah protes kepada yang panitia abusan begitu. Ia baca Qur'annya, ia dari tanbih sampai kepada ceramahnya, semuanya hikmat. Meskipun kalah dengan dangdut yang ada di depan kantor Haji Am. Kenapa? Minimal itulah zauq dan wujudan kita itu. Wala yukhadhu minal awraq, dan tidak akan pernah itu didapatkan dari kitab manapun, silakan cari dimanapun. Gak pernah nemu. Wa inna ma yukhadhu min ahlil azwaq, itu hanya didapat dari ahlinya rasa. Siapa yang urus? Tadi yang talqin itu tuh, bukan yang taklim. Bukan yang taklim, yang taklim banyak. Yang ceramahnya itu kemana-mana sudah sohor, itu ahli taklim, bukan ahli talqin. Itulah ahli azwaq, itu yang mursyid itu. Wala yunalu minal qil wal qol, dan itu tidak didapatkan dari katanya, kata si anu, kata kitab ini, kata kitab itu. Wa innama bi khidmati rijal wa suhbati ahlil kamal. Yang ini kita dapatkan di thariqah, Pak. Coba kita buka masa lalu kita buka lembaran sejarah kita yang sudah sekian puluh tahun itu. Pernah nggak kita khidmat kepada seseorang? Tidak pernah, makanya di thariqah kita khidmat. Betul nggak nih kira-kira? Iya, Pak. Kalau sudah begitu garisnya, kan bisuhbati bi khidmati ar-rijal, khidmat kepada rijal siapa ya pengusaha. Wa suhbati ahlil kamal,
Ya banyak tafsirannya, ya ahlul bait masuk. Kalau kita dengar ceramahnya Al-Mukarram Haji Thomas, kita diarahkan ke sana tuh. Jangan hanya Ka'bahnya aja dong, gitu kan ya, betul ya? Itu kita sadar. Jangan Ka'bahnya aja dong, juga kepada asetnya pengarsa Abah kan gitu. Sing diingatkan kita oleh beliau itu. Ya GMPS-nya, RTKN, belanya, Baitul Ikhlas itu kan aset. Juga kepada ahlul lain, itu juga. Nah di situ wasuhbati ahlil kamal. Maka yang namanya tadi kembali ilmu yang tadi hanya bisa dengan jalur talqin ini akan terbentuk dengan fasolni. Apa menurut tafsir Jalalain itu fasolni itu? Dawam. Dum alat tawajuh ilallahi. Ya kalau seperti talqin zikir, ya dasar ibadah kita itu harus selalu tawajuh kepada Allah. Gitu. Kan tadi di mana hikmah yang menjadi dasar ibadahnya Tuhan saya. Gitu. Dari siapa itu? Dari ibunya. Nah kalau kita dari guru mursyid, apa yang dasar kita pertama kali itu? Ya tawajuh. Tawajuh itu nanti bisa menjadi robito kan? Itu mah sudah bahasa beliau lah, bukan kajian saya itu mah terlalu tinggi ini. Ya robito kan dengan tawajuh, robito. Mudahnya itu robito itu ketika kita punya sesuatu jangan memutuskan sendiri. Itu aja Pak. Juga di hukuman khusus orang kan? Itulah pokoknya. Itu. Jadi yang pertama adalah dum ala tawajuh ilallah. Yang pertama itu tawajuh, dawakan tawajuh. Terus begitu. Ini mah teori Pak Ustaz, saya masih jauh dari situ. Hanya sekedar baca doang. Iya, gitu. Kayaknya ke baru balik kemana-mana. Cinang neng. Agak duduk tah ya Allah. Yang anaon tadi. Di subuh ka isrok jangan kita dengan itu. Perjuangan sakit itu apa? Mana kita ya Allah, tetap pelosok sama mana kita. Mari sama perjuangan masalah. Wa akhlis fihi, setelah dawam kita tawajuh, akhlis itu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Sulit lagi kalau nggak ilmu karma gampangnya dalam kitab Kifayah itu ikhlas itu adalah kita robi merokobah itu dawam, zikir, jahar, zikir, hobi itu aja gampangnya. Nanti dengan zikir jahar, hobi terus menerus itu akan timbul ikhlas. Ya rasakan aja masing-masing pasti beda. Ada hasilnya. Ada mana di ikhwan yang kalau masuk Ramadan libur? Ada. Itu aja. Manakib libur menghadapi puasa. Bahkan kemarin Pak Obay itu manakib 2 hari sebelum Lebaran. Obay ya? Obay. Bisa nggak untuk kalau bukan ikhwan nggak bisa? Pasti mikirin keluarganya sendiri untuk Lebaran, pakaiannya, dagingnya, tempatnya, makanannya, kue-kuenya. Masih bagi-bagi sirop buat ikhwan. Kebaliknya, temenannya. Itu ikhlas terbentuk dari situ. Tanpa kita sadari, dibentuk oleh guru musik. Nah, jadi dawam. Kemudian yang kedua itu adalah ikhlas. Setelah dawam untuk tawajuh pada Allah, kemudian ikhlas yang kedua, maka yang terakhir itu adalah kita dengan berkhidmat fihi khidmat. Kalau kepada Allah itu namanya ibadah, kepada manusia namanya khidmat. Murid juga kepada Allah itu
ada, murid kepada mursyid juga ada. Nah, murid kepada Allah dan murid kepada masjid itu, yang murid kepada Allah adalah ibadah, ubudiyah, ubudah. Kalau kepada hamba Allah, kepada mursyid adalah khidmat. Man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu wa mahar. Setelah Al-Kausar, terima talqin zikir kita, fasalli, dawamkan kita tawajud kepada Allah, kemudian kita ikhlaskan dan khidmat wanhar, ikhlas nafsa badani nasutika, ikhlas itu lepaskan. Itu juga bahasan beliau, berat saya bahasan, hanya teori yang bahas dalam pasti kayak gitu, yang lebih paham dan lebih banyak makan asam garamnya. Gitu. Sudah pernah ke Papua ya, Orangnya. Tuh, pernah ke Papua, coba bayangkan. Ke mana itu? Ke Freeport. Kita mah boros-boros sama. Nah, kapalnya mabok orang. Kita mau ke Papua. Luar biasa, masa semoga beliau panjang umur, sehat dan terus berdakwah untuk khidmat kepada guru maksud kita, dan semoga semuanya Allah berikan kesehatan dan juga kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Saja ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.